Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Unsia. Perkenalkan, saya Mulmulyana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas konflik industrial dan hubungan perburuhan di perusahaan digital Sofi. Paparan ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2, kelas MJ 404. Baik, perselisihan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja, serikat atau pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, dan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. Kemudian konflik perusahaan digital Shopee dari sisi sumber daya manusia. Shopee adalah salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang aplikasi e-komersi atau belanja online. Kebijakan Shopee Indonesia melakukan PHK massal dalam gelombang waktu kurang lebih dari 6 bulan di tahun 2022. Alasan Shopee melakukan PHK massal dikarenakan kondisi ekonomi global yang menuntut Shopee Indonesia agar lebih cepat beradaptasi dan mengevaluasi prioritas menjadi lebih efisien. Shopee Indonesia melakukan PHK massal sebagai bagian dari strategi restrukturisasi untuk menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Dalam konteks PHK massal yang dilakukan pihak Shopee Indonesia pada tahun 2022 lalu, didasarkan pada pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memungkinkan perusahaan melakukan PHK massal demi efisiensi. Namun, di balik itu mengakibatkan pekerja terkena dampak seperti menghadapi ketidakpastian ekonomi dan sosial akibat kehilangan sebuah pekerjaan mereka. Kemudian, para kurir ekspres Shopee melakukan pemogokan. Nah, ini dampak dari sebuah PHK massal ataupun rencana PHK massal. Dikarenakan keputusan sepihak dari perusahaan yang menurunkan bayaran saat harga naik saat harga BBM naik, biaya didapatkan kurir hanya 2.000 per paket. Para kurir tidak dilihat sebagai buruh, tapi mitra sehingga tidak mendapatkan upah minimum. Sejak pertengahan 2022, perusahaan telah melakukan beberapa gelombang PHK, sebagian dari upaya efisiensi termasuk divisi sumber daya manusia. Langkah efisiensi dilakukan meskipun induk perusahaan Shopee Li Ltd melaporkan laba bersihnya yaitu 422,8 juta US dollar per kuartal pada tahun di kuartal keempat pada tahun 2022. Laba pertama sejak perusahaan berdiri. Shopee menyatakan bahwa PHK merupakan langkah terakhir setelah serangkaian upaya efisiensi lainnya dan berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada karyawan dan terdampak termasuk pesangon sesuai ketentuan perundang-undangan, tambahan 1 bulan gaji, tunjangan hari raya bagi karyawan yang muslim, dan akses asuransi kesehatan perusahaan hingga 3 bulan setelah hari terakhir kerja. Kemudian ada dampak PHK massal bagi karyawan dan perusahaan yang dilakukan oleh pihak Shopee. Dampak PHK yang dilakukan oleh pihak karyawan Shopee terhadap karyawan yaitu kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Kemudian tekanan psikologis, kesulitan mencari pekerjaan baru. Turunnya rasa kepercayaan diri dari karyawan yang terkena PHK, hilangnya jaringan dan relasi, ataupun komunikasi ataupun pendekatan-pendekatan karena mereka sudah tidak bekerja di Shopee lagi. Kemudian dampak bagi sebuah perusahaan, menurunnya citra produktivitas perusahaan Shopee. Kemudian menurunkan moral karyawan
kemudian potensi tuntutan hukum. Nah, jelas ketika melakukan PHK massal, karyawan yang tidak terdampak pun mereka takut. Akhirnya moral mereka ataupun mereka merasa ketakutan, takut terkena dampak di kemudian hari karena relasi dari sebuah relasi dari tindakan melakukan PHK massal. Kemudian apa sih solusi terkait kasus digital Shopee yang melakukan PHK massal? PHK massal oleh Shopee menambah daftar panjang perusahaan teknologi dan startup yang dilakukan pengurangan tenaga kerja dalam 2 tahun terakhir. Memasuki pertengahan tahun 2025, tren PHK di sektor digital e-commerce masih tinggi, memperkuat kekhawatiran akan menurunnya stabilitas lapangan pekerjaan dan ketidakpastian ekonomi global dan regional. Panggilan untuk respon pemerintah dan dunia usaha situasi ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam, terutama bagi para pekerja usia produktif yang terdampak dan belum memiliki perlindungan sosial yang memadai. Maka dari itu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kominfo diharuskan melakukan audit sosial terhadap praktik PHK massal, mendorong program upskilling dan reskilling bagi korban PHK. Kemudian memastikan perusahaan digital menaati aturan ketenagakerjaan, mengembangkan jaringan pengaman sosial berbasis digital ekonomi dan inklusi kerja. Juga penting untuk menghadirkan pendekatan humanis dalam manajemen transformasi industri digital agar efisiensi tidak mengorbankan martabat dan keberlangsungan hidup para pekerja yang telah lama membangun perusahaan tersebut. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.